Terkadang kita harus berjalan, dan setiap langkah yang kita ambil itulah yang akan menjadi cerita, sebuah cerita yang takkan terlupakan. Ada dapat trauma waktu di Sorongan tuh. Setelah membaca doa sebelum masuk, kami pun dihadapkan oleh rintangan dan jalanan yang seperti ini. Sebelah kanan kami ada sebuah bambu, dan yang seperti teman-teman lihat, kita jalan di belakang rumah warga sekitar. Dan memang seperti hal gunung yang lainnya, kita jalan di pedesaan warga. Tentu saja di awal kita berjalan begitu datar dan santai, tapi kata orang di depan sana ada sebuah tangga penyesalan. Wah, tangga penyesalan sepertinya menantang ya teman-teman. Kita akan melihat tangga tersebut apa benar-benar membuat kami menyesal datang ke Bulu Saraung atau menambah semangat kami. Ada bawa trekking pole. Orang jalan-jalan aja. Dan Bulu Saraung begitu terkenal, dan tentu saja jalurnya sudah diberikan tanda-tanda masing-masing setiap jalur. Jadi kemungkinan besar Anda tidak akan tersesat ketika sampai di sini. Dan Kadapi menemukan sebuah tumbuhan yang beraromakan minyak kayu putih, dan bahannya ini yang dipakai. Masya Allah. Kami mau dia olah itu. Minyak gosok. Dari rempah-rempah. Dilarang membuang sampah. Oke, di kopi. Ketika kita ke alam, begitu banyak hal yang bisa kita lihat di sini, seperti perkebunan warga, pepohonan hijau, dan juga beberapa tumbuhan yang belum pernah kita lihat di kota. Menuju tangga penyesalan. Mana Dan tangga tibalah penyesalan? kami di sebuah Oh, ini tangga kah? penyesalan. Oh, enggak menyesal aja. Dan benar saja, tangga penyesalan ini betul-betul menguras banyak tenaga. Beda ketika kita menanjak di sebuah jalur Tangga pendakian. Sumpah Gita. Beda juga dengan ketika kita naik tangga seperti ini. Perlahan tenaga semakin terkuras. Wah, sedang Tapi mencari ya, tripod. mau di apa, Trekking pole siapa ya. adalah tujuan. Dan di sini Adi mencoba mengambil kayu sebagai trekking pole. Ternyata sedang berkebun. Wow, pos 1 nih. Dan tidak butuh waktu banyak, kami pun tiba di pos 1. Akhirnya kita sampai di pos 1. Jalur yang kita lalui saat ini masih tangga dan tangga. Kami harus terus melangkah naik melewati tangga ini. Teman-teman juga bisa lewat pinggir kalau mau. Hanya saja sebelah kiri kanan itu ya semak-semak dan rumput liar. Bukan tangga itu. Wih, tempat tinggi gak kerasa. Ya, ya, sekolah itu. Dan Adi masih terus-terusan mencari trekking pole dari kayu. Hanya saja belum dapat yang pas. Dan inilah ujung dari tangga kenapa penyesalan. tangganya habis kah? Ya Habis sedikit menguras Wah, tenaga, tangganya tapi habis ya guys. aman-aman aja. Yang Tidak penting menyesal tujuan ya. kami itu ya Bagaimana? puncak. Kami tidak peduli tantangan apa yang menghadang, tantangan apa yang menantang kami di depan sana. Kami akan terus berjalan dan terus bergerak. Ya, tidak olahraga tau. Lama terus juga. Weh, smart friendly. Deh. Mantap. Jauhnya smart friendly ke sini. Oke, setelah tangga penyesalan, sekarang apa ini? Di sini. Anu, jalur tanah. Ini.
Apa Bukan itu? tikus tanah, Cok. Tikus tanah pun ada di Bulsar. Rasa besar. Itu ekosistem guys. Ada ekosistem juga di sini. Sistem semua ini. Dan satu hal yang pasti di sini kami dilarang membawa drone dan dilarang menerbangkan drone. Entah kenapa ya, mungkin teman-teman bisa jawab. Karena kami dilarang. Lagi kultur. Entah ada apa di Bulsar. Ungu deh. Ungu. Udah menyala, Bang. Betul. Pendaki culture. Yes. Panggil laku. Serta pendaki gacor. Wih, balik di puncak. Oke, kita sengaja menemukan makanan tupai. Makanan tupai kayak ini yang sering tupai lempar ke orang. Apa namanya ini guys? Buah pinus. Buah pinus. Yuk kah? Mana pinusnya pak? Anjay. Buah pohon pinus berceceran di jalanan. Ya, tapi pohon pinusnya saya tidak melihat di sini. Mungkin ini ya jatuh dari ketinggian. Ya tentu saja. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau orang ambil dan pungut dan lempar ya sudah jauh dari pohonnya. Suara-suara alam mulai terdengar di keheningan. Apakah ini kecoa? Oh iya, kami berjumlahkan 6 orang dan satu-satunya perempuan ya ini namanya Pira. Ya tetap semangat saja karena tantangan yang hebat dan menantang itulah yang akan membuat kita menjadi kuat. Nonton TV. Wes. Sama begini. Tidur. Nonton berita kekonyolan. Kami masih terus berjalan dari pos 1 menuju ke pos 2. Jadi rintangannya berakar dan juga bebatuan dan tentu saja akarnya licin. Jadi hati-hati ketika melangkah dan menginjak sebuah akar karena akar itu bisa menjatuhkanmu. Bukan jatuh cinta ya, tapi menjatuhkanmu guys. Dan di pendakian kami bertemu dengan para pendaki yang lain. Ya tetap semangat saja karena tujuan kami sama-sama ke puncak. Tak ada yang bisa menghalangi langkah dan niat yang kuat menuju puncak. Apapun itu. Dan seperti yang saya lihat di sini, jalur ke Bulsar itu ada yang satu jalur, ada juga jalur yang kedua. Jadi terbagi jalur, tapi tetap sama-sama saja. Anda cukup memilihnya mau jalur yang sulit atau jalur yang lebih sulit. Dan ketika saya fokus mendaki dan lari sedikit dan kepala saya tercedok, ya tidak sakit tapi malu guys. Ya bisa bang. Ketika kita ke gunung ya kita tidak boleh malu mengatakan apapun itu. Ketika kita butuh bantuan bilang saja ketika Anda mau dibantu. Dan ketika capek mendaki berjalan ya ngomong aja bilang capek ya. Kita cukup istirahat dan melanjutkan kembali perjalanan seperti itu ya. Jangan memaksakan keadaan yang tidak memungkinkan. Ini jalur baru. Ya. Sen. Ketika mendaki tidak perlu tegang dengan situasi. Kita cukup menghibur diri dan juga teman-teman para pendaki. Ya, ada kucing bisa di atas. Ya saling support dan menjaga satu sama lain dan saling mendukung, dan itulah kekuatan yang sebenarnya. Dan kami pun tiba di pos 2 Oke. dan ada sebuah shelter dan bisa duduk santai di atasnya, dan juga bisa dipakai untuk berteduh ketika hujan dan lain-lain. Dan ada juga pendaki lain di sini.
ya tidak saling mengenal tapi saling menguatkan dan saling mensupport, saling menyemangati. Dan ada sebuah anjing di sini, ya kadang anjing ini menuntun kami ke arah puncak, menjaga kami. Dan terkadang ketika ada hewan lain, hewan buas ataupun sesuatu itu, dia langsung mengguguk ya, seperti itulah. Dan ya teruslah berjalan apapun yang terjadi, injak yang menghalangi. Sengaja Adi bertemu membawa penumpang malaki dan kerimoko. Ano nih, jenisnya nih kucing Anggora. Dan lihat saja, anjing itu mengikuti kami dari belakang. Mungkin dia mencium aroma-aroma makanan yang kami bawa. Ya, percayalah bahwa anjing di Belut Seraung ini tidak memakan orang, apalagi memakan kepalamu. Mungkin dia mencium aroma makanan dan ingin memakan makananmu. Dan berbagilah ketika ada sisa makanan. Seperti itulah kira-kira. Rombongan pun bertambah banyak karena ada pendaki lain juga, ya kami mendaki bersama-sama. Seperti yang kita lihat bahwa sudah ada petunjuk-petunjuk arah mana yang harus kita lewati dan di jalur mana kita harus mendaki. Dan tentu saja jalanannya masih berakar, begitu banyak akar pohon di atas sana yang menanti kami. Akar ini yang dulunya adalah sebuah tanah, hanya saja mungkin faktor hujan ya, sehingga airnya menghilangkan tanah yang ada, yang seharusnya ada di akar itu. Dan kini jalur yang akan kami hadapi adalah sebuah tanjakan yang menukik vertikal. Tetap hati-hati saja karena ya ada pemandu kita di depan sana. Pemandu jalur di puncak Ada beberapa. apa yang makan. Oke. Kembali lagi kami mendapati sebuah shelter. Ini bukan pos 3 melainkan sebuah tempat singgah. Jikalau kita lelah berjalan, bisa istirahat di sana. Dan kami pun langsung melanjutkan perjalanan saja menuju ke pos 3. Katanya sudah tidak jauh lagi dari sini. Ya, bagaimana? Wih, Sedikit lagi. sedikit lagi. Berapa jam biasanya naik? 2 jam lah. 2 jaman. Ke turun. Dan ada juga yang merokok sambil naik gunung. Paru-paru bor. Dede. Bor up. Wih, besarnya pohon. Malino ini, Dik. Kami berhenti sejenak dan mengistirahatkan tenaga yang sudah dari tadi berjalan. Ya, jangan memaksakan keadaan karena puncak tidak akan lari, tapi waktu yang mengejar kami. Kami tidak boleh turun kemalaman. Ya, karena itulah kita hanya pulang pergi. Ya, tadi jadi kesan orang jadi kameramen.
naik ke puncak sambil memegang kamera dan rem video semua sekitar dan keadaannya agak sedikit sulit, tapi ya semua ini harus kita abadikan. Dan juga untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa jalur menuju puncak Bulu Seraung ya seperti ini, terlihat sulit dan kadang sulit, kadang susah, kadang Akhirnya memang kita sampai sulit di pos sekali. 3 Bonto Manai. Akhirnya pos 3 pun kami dapati, namanya Bonto Manai. Oke guys, kembali melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Ya, jalanannya seperti ini. Agak bagus ya, tidak seperti yang sebelumnya. Coba lihat. Udara segar. Ini dia jalurnya guys. Dan ini saya, mantap, dengan baju merahnya ya, udah ganti-ganti baju-baju. Wow, ini. Dan terlihat di depan kami ada sebuah pohon tumbang dan begitu besar. Ya, untung masih bisa lewat ya. Oke guys. Oke. Lagi dan lagi pohon Di atas. tumbang menghadang Wih, lihat perjalanan sini. kami. Ada Jika dilihat-lihat, pohon ini sudah lama tumbang dan akhirnya berlumut, entah masih hidup atau sudah mati. hati-hati. Nice. Dia bisa terbangin. Kembali melanjutkan perjalanan. Pos berapa tadi tuh, Dik? Pos 3 kah? Ya, 3 mungkin. Kembali kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Jalanannya masih landai, lurus dan aman. Dan harus melewati di bawah pohon, guys. Di mana-mana pohon tumbang ya. Tetap berhati-hati. Bunyi seperti itu, bunyi besi. Seperti besi. Shelter, kampus shelter. Kembali lagi kami mendapati shelter, tempat berteduh dan beristirahat sejenak dikala lelah berjalan. Kami pun istirahat dan minum tentu saja, karena begitu banyak keringat yang terkuras dari tadi kami berjalan. Dan jangan lupa cemilannya. Dan inilah Sarpangkep Emergency Call. Nah guys, tinggal di shelter pos 3 ke atas. Oke, shelter. Ayo bang, kita melanjutkan pos 3 ke atas. Pos 3 ini dilewati. Saatnya menuju ke pos 4, yaitu nama pos 4 nya adalah Stars. Oke, kita jogging di atas. Sistem. Seperti yang kita lihat ada penanda, jadi ikuti tanda yang sudah diberikan. Oke. Sedikit lagi kita sampai puncak. Ya, menuju pos 4. Belum ada tanda-tanda. Iya kok. Ini kayak telepon ke sini. Strap aja kok.
Oh, disimpan tuh. Dan pos 4 pun terlihat. Pos 4. Oh, ditulis nama sini kah? Dan di sini saya pun salah menyebut angka ketinggian MDPL-nya. Mungkin mata saya agak berkunang-kunang. Kita sudah di ketinggian 1053, wih. Cepatnya 1053. Oh iya tahu. 1052 koordinat 44 derajat 55. Ada 200. Hah? 1353 aja. 1052. Anda butuh gunung, tangga yang panjang tidak akan menghasilkan pendaki yang baik. Gue tahu itu mang. Iya, kidoki. Mana tahu ini anjing. Tidak regis kita nih. Iya, gratis naik. Lanjut sempat. Wih, bagus jalanan. Pos 4 menuju pos 5 jalanannya hampir sama pos sebelumnya, penuh dengan akar, tanah liat, dan juga pepohonan yang rubuh atau pohon yang tumbang segala arah. Terus perhatikan petunjuk yang ada di batang pohon. Semoga kita sampai dengan selamat dan tak ada yang terluka. Dan tak disangka Doki juga ikut dari belakang menyusul kami yang jalan dari depan. Yes, wuh. Wih, nakbal kamera. Terdengar suara anjing guk 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 sedang melihat sebuah hewan lain dan terlihat sebuah monyet. Anjing berteriak. Ada 2 ekor monyet yang terlihat dari kejauhan. Hanya saja kamera ini yang saya pakai tidak bisa di zoom. Dan kamera yang bisa di zoom ya saya lupa bawa. Jadi ya seperti itulah, kita tidak dapat langsung melihat spesies monyet itu. Ya warna hitam. Semua baju hitam nih. Nah, kasih gitu anu pertanda anjing bilang ada anu sini. Sementara anjing bercengkrama dengan para monyet, kami pun hanya langsung melanjutkan perjalanan karena menunggu dan melihat mereka bercerita apapun bisa kita lihat. Itu akan membuang waktu kami. Kami pun langsung saja melanjutkan ke pos berikutnya, yaitu pos 5. Dan di depan kami ada lagi sebuah shelter. Luar biasa, berserau begitu banyak tempat berteduh. Dan ternyata ini adalah pos 5. Kaget gue, kira mau gigi. Setelah bercengkrama dengan monyet, anjing ini ya bergelimpuling di tanah. Pos 5 tatakana ya. Arah panas sebelah kanan. Dan langsung saja kami melanjutkan perjalanan dari pos 5 menuju pos 6. Guys, Langsung saja ada sebuah pohon tumbang lebih banyak lagi di depan kami. Dan juga akar. Ya seperti itulah, semakin banyak tantangan semakin lebih seru lagi petualangan. ya tunjukkan jalannya. Weh, sudah ada pengawas tuh. Ih. Ya, seperti yang kita lihat di atas awan, gerimis apa gelap memang. Mendung. Dari alam Spesies alami. Terlihat ya wajah-wajah kelelahan, kecapean, ya wajar saja karena dari tadi Ini ada kami suara belum kepikiran. makan dan istirahat hanya sebentar saja, makan minum cemilan dan terus lanjut berjalan.
Ya, jadi wajar saja kalau kita capek banget. Tapi capek itu tidak berlangsung lama. Karena kita adalah jiwa-jiwa yang kuat. Sponsor. Mode sport. Oh, saya mau ditarik. Ternyata kita sudah sampai di pos 6. Gimana perasaannya? Ketinggian berapa itu? 97. Oh, berarti naik 20 lagi, Dik. Tak 20 ya. Purna di matamu. Liburan sekolah. Hari baru ke pulang sekolah ini, bolos sekolah kah? Bolos. Study tour. Study tour. Study tour enggak naik. Study tour. Cari apa? Sedang apa lagi? Apa lagi kalau meniru? Kita sedang menemukan spesies endemik. Ah, cosplay. Bang Ejak, Bang Ejak. Anjay. Jadi anjing beda kalau cosplay jadi anjing. Anjing. Tahu. Mana di atas Megawa. Bang Ejak. Ejak. Aku udah naik di Buluk Saraung. Jangan lupa ya tag Bang Ejak. Nice. Bang kumis. Kumis tebal. Waduh. Kembali kami melanjutkan perjalanan dari pos 6 menuju ke pos 7. Jadi pos 6 sendiri ketinggiannya 1097 mdpl. Ya, jadi seperti itulah. Kita cukup lumayan tinggi di atas sini. Dan ternyata jalur pos 6 menuju pos 7 Seperti tanah liat sudah dicetak-cetak. mendominasi. Untung saja tidak hujan. Cetakan bawang ya. Karena kalau hujan tentu saja tanah ini begitu licin dan bisa membuatmu terjatuh. Tapi bangkit lagi ketika jatuh. Jatuh 1 kali, bangkit 3 kali. Bangkit dan terus bangkit. Itulah orang-orang yang kuat. Akhirnya kita sampai di pos 7. Oh, Liam. Kami pun sampai di pos 7 Pangaloyang di ketinggian 1150 mdpl. Kami istirahat sejenak, makan dan minum cemilan karena makanan berat kami rencana makan di pos Oke, guys. 9. Kembali melanjutkan perjalanan dari kami melanjutkan pos berapa tadi? 7 dan kita menuju pos 8. Kalau bisa tanya kalau lagi keluar apa? Jadi dia istirahat dulu 1 jam tuh. Ada yang enggak boleh ya. Ada. Pos 7 menuju pos 8. Jalanannya ya hampir sama dengan yang sebelumnya, juga penuh dengan akar dan tanjakan tidak terlalu tinggi, hanya perlahan saja. Jadi semua para pemula, saya pun juga baru pemula, baru naik di sini pertama kali, dan ya cocok untuk pemula. Berapa jam Bagus sekali karena jalanannya juga lebar. Ya, untuk jurang ya aman kalau tidak lompat. Oke. Wow, pos 8 guys. Kenapa ada karung sih? Oh, langsung gelap, langsung cahaya. Wah, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ini gawai. Pos 8 nih. Info. Ungu dulu apa itu? Kami pun tiba di pos 8 dan sungguh pemandangannya sangat luar biasa. Kami pun duduk sejenak dan menikmati pemandangan sambil berfoto. Seperti di puncak, padahal belum puncak.